Kali ini Antonio mau berbicara. Dia gini-gini, pintar banget ngomong. Ayo Antonio. Oke, pertanyaannya apa, Mbak? Kita tahu. Oh, ternyata kakak, kalian kakak adik? Kita, Ya, astaga kita udah syuting 50 tahun, lu belum tahu juga kalau kita tahu kakak adik. kakak adik loh. Hai. Pertama kita mau kenalin diri dulu. Aku Junior Roberts. Aku Antonio Blanco. Aku William Roberts. Kita dari film Anak Kolong. Pertanyaan-pertama udah suka. Masih disuruh mikir ya. Ya, tentunya Anak Kolong ini bisa dibilang kan genre drama keluarga ya. Jadi aku yakin banget banyak anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang mengalami hal seperti ini di mana dia ada masalah sama orang tuanya atau mungkin sama temennya juga dan bisa dibilang relatable. Nah, di film ini tuh emang menjelaskan di mana anak-anak kolong ini dia emang memiliki masalah sama orang tuanya begitu. Tapi di setiap ada masalah tentunya ada jalan keluar dan juga tentunya ya ada solusi ya di balik itu semua. Jadi di Anak Kolong ini emang dijelaskan semuanya tentang harapan itu. Bisa. Ya. Kan nggak boleh spoiler kan? Nggak boleh spoiler kan? Nggak apa-apa Iya, spoiler dikit. karena ya jadi maksudnya emang di film ini relatable sama kejadian-kejadian yang dialami oleh anak-anak zaman sekarang sih, antara masalah sama antara anak dan orang tuanya. Dan di sini langsung dikasih tahu solusinya apa. Solusinya apa? Solusinya nonton Anak Kolong. Gimana sih? Gila. Kan kita solid banget. Namanya keluarga Aduh, nggak solid ya. Oke, ya dan kita orang tua kita, papa kita itu kan agak bule emang bukan agak bule sih, emang bule. Jadi emang didikannya itu agak tough yang kita itu pernah tuh ngalamin yang diangkat, dipukul pakai sabuk gitu-gitu. Tapi kan itu juga sebenarnya ada kebaikannya juga gitu, nggak usah gitu. Ada maksudnya juga gitu loh untuk ngedidik kita supaya disiplin dan bertanggung jawab gitu sih. Membentuk mental yang kuat. Tough love. Tough. Makanya awalnya aku mikir juga ini film tough banget tentang orang tuanya ngedidik anaknya. Terus aku mikir, perasaan gue juga digituin dulu, jadi kayaknya nggak se-tough itu deh gitu. Karena udah ngalamin juga dulu. Tapi tetap di film jauh. Tapi Ada nggak? film ini juga lumayan lebih tough sih. Ada nggak di film yang adegannya tuh percis banget sama yang kamu alami di dunia nyata? Ada nggak? Ada. Apa? Nggak apa lah, spoiler dikit ya. Spoiler dikit. Jadi ada momen yang aku dipukulin pakai sabuk, nah itu gue ngalamin juga. Dialamin juga? Dialamin juga, maksudnya bokap gue juga dulu kayak gitu. Cuman bedanya, ayah itu nggak pakai baju dipukulinnya. Kalau gue masih pakai baju, gue pakai celana dalam 4 gitu biar nggak sakit. Kan nggak gitu ya. Jadi kan, dan itu tapi ini Dipukulinnya tapi nggak di pagi hari kan? itu subuh ya, kita syuting sampai jam 6 pagi dan Jangan, matanya jangan, terbit. jangan. Kita syuting tuh gue udah bang gitu tapi subuh. Jadi udah ngantuk semelek. Oke. Gak apa-apa bocorin dikit. Tapi fun fact, pas syuting dipukulin pakai sabuk itu beneran sakit karena nggak mungkin gimana cara ngebohongin yang mukul pakai sabuk ya, agak susah kan. Nggak bisa Jadi trik emang kamera pun kayak nggak bisa deh. nggak bisa emang. Harus merasa. Masih ada bekasnya nggak? Oh masih ada. Nggak di sini, nggak di sini. Mau lihat? Nggak. Kalau William gimana William? Apa lagi tadi pertanyaannya? Kilo 1 sampai 10 seberapa relate kamu sama? Ya sama, soalnya kan kita orang sama ya. Di perilakuinnya juga sama, cuman kadang kayaknya dia lebih parah sih. Soalnya kalau dia udah kenapa-napa, aku tinggal kayak ya, Nurut. Nurut. Gitu Oh aja. soalnya kan si Junior ini kakaknya, jadi kakaknya yang dibentuk untuk selalu menjaga-jaga adiknya ya. Kalau adiknya kenapa-napa, kakaknya yang maju. Makanya kakaknya yang dipukul biar terlatih dan terbentuk mental yang kuat gitu. Yang lebih sering kena kakaknya lagi. Oh Satu iya. lagi. Iya. Jadi udah kesaring gitu dari atas ke bawah. Iya. Gitulah. Oke. Gimana? Jadi yang membedakan film ini kan sebenarnya emang di latar belakangnya ya, karena kita ada tentang militernya. Jadi intinya film ini menceritakan gimana sih kehidupan anaknya seorang polisi atau anaknya seorang tentara. Jadi kan banyak orang kadang-kadang berpikir kan gimana sih kehidupan mereka, persahabatan mereka, apakah sama seperti orang biasa atau tidak. Jadi tentunya di sini kan kita menceritakan juga tentang
kesolidannya kita, solidaritas antara satu sama lain sebagai sahabat kan. Nah, karena didikan atau latar belakang film ini ada militernya, itu yang ngebentuk film ini beda, dimana kita yang terlatih dengan kehidupan yang keras, kita terlatih dengan apapun yang kita minta mungkin nggak langsung diturutin sama orang tua kita, dan juga karena didikan militer itu yang membuat kita itu sangat dekat antara satu sama lain. Yang lainnya mati, kita juga ikut mati, sudah seperti itu. Jadi ya, didikan militer itu yang mengubah dan sangat mempengaruhi gimana cara kita hidup sih. Iya, dan di sini kan karakter aku sebagai Adit, dia itu bukan anak kolong. Jadi bisa dilihat juga gimana orang yang agak-agak tingkahnya kapan ketemu sama orang yang ada power gitu lah. Ada juga di film ini. Jadi kalau pertanyaannya seberapa ngaruh latar belakang militer di film ini, itu sangat ngaruh karena emang kita semua, hampir semua cast di sini itu berlatar belakang ya antara bapaknya militer atau dianya juga jadi tentara nanti ke depannya. Jadi emang itu sangat mempengaruhi film ini. Cuman kita nggak yang terlalu film ini nggak yang terlalu kayak semua tentang tentara gitu, enggak sih. Kita tetap nunjukin gimana sih persahabatan, gimana sih tentang percinta-cintaan. Jadi nggak yang semuanya kayak dari awal scene sampai ending semua tentang tentara Militer atau perang itu enggak. Nggak kayak gitu. Jadi emang ini film masih bisa ditonton sama semua umur dan semua, maksudnya kayak perempuan, laki-laki, kakek, nenek, semua masih bisa nonton film ini karena ini bukan yang plek-timplek tentang tentara, enggak gitu loh. Ini masih masuk semua drama ya, semua masih ada gitu loh. Nio, gimana sebagai anak keempat? Kebetulan saya ngerasa nggak aneh ya, justru bikin keuntungannya tuh lebih banyak. Keuntungannya tuh chemistry-nya sih. Jadi dari lahir tuh kita udah ada keikat darah. Itu sangat menjawab. Iya, jadi bikin chemistry-nya nggak susah sama sekali. Jadi sekali dari lahir itu chemistry udah terbentuk semua. Gitu sih. Oke, Anthony Roberts. Thank you. Udah diwakili jawabannya. Iya, sebenarnya nggak terlalu susah karena emang kita udah kenal kan dari kecil, dari lahir, dari bayi juga udah kenal. Jadi kayak ya chemistry itu udah nggak usah diraguin, maksudnya udah aman lah, kita emang udah deket banget saudara gitu loh. Dan yang agak susahnya cuma di bagian nahan ketawa, karena emang kita nggak pernah ngelihat kayak William ngeliat aku yang terlalu serius banget mendalami karakter, nggak pernah gitu loh. Karena di film ini kita semua memang mendalami karakter banget. Wih, gila kita. Gitu. Sampai Iya, itu. sedalam palung Mariana. Kalau seberapa susah, pasti ada susahnya. Karena emang ini karakter yang belum pernah aku alamin sama sekali, belum pernah aku perankan. Yaitu dengan background tentara dan akan menjadi militer juga, itu belum pernah aku alamin sama sekali. Ya bagian susahnya ya itu, aku harus tahu gimana sih postur badan seorang militer itu seperti apa, cara berbicara militer itu seperti apa. Karena didikannya dari kecil seperti itu, dia nanti gedenya jadi kayak gimana anaknya. Jadi itu semua tuh ngaruh ke gimana karakternya, karena di situ yang aku agak susah ya, karena harus membedakan karakter-karakter aku yang lain dan yang ini, karena kan pasti ada bedanya yang cukup signifikan karena didikan orang tua yang seperti itu gitu. Kalau aku sih di bagian harus ngompor gitu ya. Soalnya karakternya Adi tuh suka Ngompor-ngomporin. nyari keributan. Jadi buat aku yang biasanya diem-diem aja, lumayan deh. Buat ngomporin orang-orang. Kalau William ada nangis di lokasi tapi bukan adegan. Iya. Dia kesel. Take-nya lama. Enggak. Gue kapan take? Kita syutingnya itu mulus. Happy. Kalau aku sih sebenarnya ada sedikit di teknis, ada juga emang di acting aku sih. Karena emang ada beberapa kali aku sendiri minta kayak boleh nggak sih sekali lagi gitu. Jadi itu take-nya 5 kali kayak. Biar sampai dapet ya. Iya. Jadi aku sendiri ngerasa kayak, Pak saya bisa lah kayak lebih deh, coba deh saya lagi. Emang karena ini scene yang menurut aku sangat emosional banget tentang keluarga. Jadi itu emang agak nge-waste energi banget gitu sih. Dan aku pengen kayak nggak mau kayak, karena
ada karakter aku ada beberapa kali nangis, bukannya cuma sekali nangis. Jadi aku nggak pengen nangis aku yang pertama karena masalah ini dan nangis aku yang kedua karena masalah ini itu sama gitu. Jadi aku selalu kayak nggak pengen arti nangisnya itu sama gitu loh. Jadi pengen orang kayak oh ini nangisnya beda nih feelnya, ini lebih ini nih gitu loh. Jadi biar beda moodnya gitu loh. Gimana cara ngebedain? Itu ngebedainnya ada sedikit treatment di sana. Ya itu Tapi dengan bantuan dari itu Pak Sony bumbu, pasti. bumbu dapur masing-masing lagi sebenarnya. Kalau lu sendiri gimana? Apa? Kalau lu sendiri Kalau gue sendiri Apa? kayak ngebayangin apa ketika nangis atau ngebayanginnya adegan itu sih aku lebih ke situ. Jadi aku jarang banget untuk adegan nangis nggak sampai pakai headset gitu. Tapi di momen itu aku sampai dengerin musik dulu karena emang menurut aku sih itu scene-nya agak berat. Jadi emang butuh waktu untuk dalamin dulu sih. Mana sih? Mungkin yang pas ya. Scene-nya rumah sakit lah. Di rumah sakit ya. Kebetulan enggak. Aku ada tapi nggak sampai senangis parah dia, tapi karena lebih ke sakit hati aja sih, lebih ke ya merelakan orang yang dicintai begitu aja. Kalau William ada nangis di lokasi tapi bukan adegan. Iya, dia kesel, take-nya lama. Enggak. Gue kapan take? Kita syutingnya itu mulus. Happy. Itu slogan trailernya. Apa ya? Karena hidup ini tentang yang ditinggalkan, yang meninggalkan. Iya, karena hidup adalah tentang yang ditinggal dan meninggalkan gitu. Jadi yang bisa di-expect itu sih, emang karena film ini itu masuk banget kata-kata itu ke film ini karena hidup itu tentang yang ditinggal, kalau nggak tinggal ya meninggalkan. Iya, buat orang-orang yang hampa ingin merasakan emosi silakan nonton film ini. Atau mungkin tentang kesolidaritasnya kita ya. Solid. Makanya sebenarnya itu dialog yang di trailer itu kayak tentang yang ditinggal atau ditinggalkan itu masuk di semuanya, kayak masuk di persahabatannya masuk, di percintaannya masuk, di keluargaannya juga masuk. Jadi emang itu Sebenarnya Story dari hubungan anak ke orang tuanya juga semua masuk sih. Dan aku yakin nggak anak kolong aja, tapi mungkin anak-anak yang pada umumnya pun juga bisa mengalami hal yang sama. Mungkin yang orang tuanya didikannya keras ke anaknya, tapi anaknya kadang nggak ngerti kan sebenarnya kenapa sih kalian itu didik kita sekasar ini. Lalu tujuan orang tuanya maksudnya baik, biar nggak bentuk nanti pas anaknya udah dewasa menjadi anak yang mentalnya kuat atau biasa dengan kehidupan yang keras seperti itu sih. Pasti banyak yang relate banget. Nah, makanya menurut gue kalau bagian dari situnya itu jadi kayak bokap nyokap kita pun yang udah dewasa pun masuk karena menurut gue didikan di tahun-tahun 90, 80 yang tahun 70 itu mirip kayak gitu. Jadi walaupun misalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton juga masih menurutku masih relate sih. Dan anak muda juga relate juga di persahabatannya, di percintaannya itu kayak cintaannya banyak deh. Cinta segitiga itu banyak di dunia ini. Ngalamin nggak? Cinta segitiga? Ngalamin. Semua ngalamin ini. Ngalamin. Pasti ada lah di. Kamu kita yang sama. Gue kaget aja. Oke. Jangan lupa saksikan film Anak Kolong tanggal 7 November 2024 di seluruh bioskop kesayangan kalian. Oke?